Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita mengangkat topik dengan judul Jadi penulis karena kepepet, karena tidak punya pilihan lain. Ini menarik, terutama bagi yang ingin menjadi seorang penulis. Ini pengalaman saya sebagai seorang penulis ya. Walaupun sederhana, tetapi buku saya mungkin sudah lebih dari 65 buku yang dijual di Tokopedia dan di Bukalapak dan di Shopee. Anda bisa lihat link deskripsi video ini ya. Saya sudah menjadi penulis sejak tahun 73-an. Menjadi seorang penulis yang kejar honor. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada masa itu saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Teknik Geodesi di Gajah Mada. Saat itu saya hanya mempunyai wesel ya, artinya bulanan, uang bulanan sebesar Rp1.000. Sementara saya kalau itu sekedar perbandingan dengan teman-teman lain, terutama yang dari Jawa, golongan menengah ke bawah ya, itu bervariasi antara 5.000 sampai 7.500 per bulan. Di atasnya lagi ada dari 7.500 sampai 15.000. Di atasnya lagi dari 15.000 sampai 30.000. Dan tentu berbagai variasi lainnya ya. Tapi itulah yang umum. Sebagai gambaran lagi, waktu itu asrama Reolini di Jogja itu bayarannya 15.000 per bulan. Bayangin. Nah, harga beras pada saat itu Rp30 per kilogram. Jadi dalam hal saya itu sebetulnya udah perhitungan yang sangat matang dengan keluarga saya. Hidup pola ala pesantren, saya bisa hidup di Jogja dengan uang sebesar Rp1.000 itu. Itu gambarannya. Tetapi memang dari sananya saya sudah harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang mahasiswa yang juga mencari penghasilan tambahan untuk kuliah itu. Saya sudah mempersiapkan diri saya sebagai seorang penyadap karet, sebagai seorang penjual sayur, sebagai seorang penjual minyak tanah. Kalau sekarang gambarannya mungkin gerobak sayuran dan gerobak air ya di kota-kota besar. Saya sudah terampil di situ. Tapi persoalannya begitu di Jogja diterima di Gajah Mada, itu suatu anugerah yang tidak terbayangkan itu. Saya tidak mungkin melakukan itu karena sangat menguras tenaga. Saya harus mencari cara lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Dan itu saya lihat dari pengamatan ya, dari dapat honor menulis. Tidak terbayangkan waktu itu. Karena saya tidak ada sama sekali latar belakang penulis. Tapi memang saya suka membaca. Jadi pendek cerita, menjadi seorang penulis kejar honor membuat saya setiap hari itu memang jadi pembaca tulisan-tulisan picture itu ya, atau esai atau tulisan-tulisan yang ada di koran itu. Bukan tidak bisa membeli korannya ya, tapi saya membaca di kios-kios koran itu. Zaman dulu itu banyak, sekarang kan jarang ya. Jadi pada jam-jam tertentu saya sudah membaca koran di, kadang saya beli, kadang saya kasih ke penjual korannya itu ya, supaya dia tidak risih dengan saya ya. Nah, jadi yang dilakukan itu adalah melihat artikel yang sama segmennya, jenisnya, beberapa artikel dibuat satu, artinya dibaca pada hari itu mungkin 3 atau 4 artikel, dan saya tuangkan sendiri dalam pikiran saya
apa yang saya baca itu saya tuangkan lagi dalam pikiran saya. Dengan data-data tambahan yang memang saya cari untuk menambah itu. Latihannya sederhana sekali. Nah, saya lalu membawanya jangan kayak yang serius. Dalam artian bukan ditulis seorang ilmiawan, tetapi orang yang ya kayak ngobrol di warung kopi lah. Tetapi poin-poinnya kan jelas. Bahwa itu memang kutipan-kutipan dari orang-orang akademisi. Cuma tidak plek. Jadi saya tidak bisa mengatakan si Anu bilangnya begini, enggak. Bahwa ahli sosial itu memang seperti ini. Itu. Nah, ceritanya setelah 6 bulan melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu, dimuatlah tulisan saya di salah satu koran 2 mingguan di Yogyakarta. Waktu itu Eksponen namanya. Di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wah, senangnya luar biasa. Jadi honor tulisan itu saya kasih kepada anak Pak RT saya, karena Pak RT itulah yang memberi saya jadi membantu di kantor RT di situ. Jadi saya yang mengelola kebersihannya, membuat surat-surat masuk dan keluarnya, pengetikan, karena di situ ada mesin tik. Dan saya setelah itu selesai, saya bisa memanfaatkan mesin tik itu 24 jam. Dan saya memang lakukan itu sampai jam 2, sampai jam 3, enggak peduli. Ya. Artinya alam itu merestui perjuangan itu. Yang paling menggembirakan lagi adalah 1 bulan atau 3 minggu setelah dimuat di koran Jogja itu, dimuat juga lah artikel saya di koran Sinar Harapan Jakarta. Dan itu honornya 17.500. Pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Ya itu tadi, harga beras kan di sana hanya Rp30 per kilo. Kalau dibandingkan dengan uang bulanan saya itu kan 1.000 per bulan, sehingga sebetulnya untuk sekedar hidup itu sudah bisa. Nah, dengan adanya tambahan-tambahan seperti ini jelas bukan main. Semangat itulah yang membuat saya terus menulis. Tidak ada pilihan, kepepet. Kalau saya kendor, ya kan pemasukan berkurang. Itu intinya. Dan itu yang saya jaga terus. Dan itu berhasil membuat saya menjadi penulis yang memang ya ternyata jadi penulis. Walaupun sekelas itu sudah diketahui, dan saya juga memang secara tidak langsung ya menyebarkan juga ke kawan-kawan saya, ini loh tulisannya ini, sehingga dikenal. Nah, dan itu ternyata sebuah branding yang luar biasa. Nah, tidak saja di kepala aktivis itu, dan juga di antara para dosen. Ya kita dinilai beda lah dengan yang lain, itu istilahnya. Nah, jadi kalau kita kembali ke tema untuk menjadi seorang penulis itu memang harus ada suatu tekanan yang memaksa Anda untuk terus menulis, terus membaca, dan mencari idola penulis seperti apa yang Anda mau. Baik itu fiksi maupun non-fiksi, itu sama saja. Hanya berbeda cara menjualnya saja nanti yang berbeda. Ya. Nah, kalau Anda sudah punya sesuatu yang membuat Anda menjadi disiplin untuk menulis setiap hari dan melakukan riset-riset itu artinya bentuk artikel macam apa yang Anda sukai dan yang banyak disenangi oleh pembaca Anda. Disitulah nikmatnya jadi seorang penulis. Kalau sudah jadi penulis itu gampang sebetulnya mencari celah untuk mendapatkan uang. Nah, pengalaman itu saya alami lagi ketika saya menjadi militer ya. Setelah tamat dari Gajah Mada,
saya menjadi wajib militer. Saya sangat senang menjadi prajurit itu. Tetapi imbalan atau gajinya itu pada masa itu ya, aduh itu prihatin sekali. Jadi kalau tidak dibantu oleh orang tua atau keluarganya, itu sangat susah seorang prajurit itu membina keluarganya. Apalagi dia tidak misalnya tinggal di kantor ya, tidak di asrama. Saya syukur waktu itu di asrama. Tetapi bantuan dari yang lain kan tidak ada. Jadi harus mengandalkan, saya buka lagi pengalaman menulis itu. Saya kusak-kusuk cari. Nah, kebetulan di sana ada majalah waktu itu Mekatronika di Bandung ya. Saya lamar lah di situ. Mulanya saya diangkat jadi wakil pimpinan redaksi karena memang branding saya sebagai penulis ya sudah kuat ya. Nah, sehingga dari situ mulai terasa adalah pemasukan kembali ya, walaupun tidak sebesar yang full time karena saya tidak penuh waktu. Tetapi yang menarik dari situ, saya mencoba menjual ide saya membuat buku. Saya datangi penerbit, saya bilang, ya kan branding keluar kan ini bahwa kita ini bla 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 bla. Saya ingin membuat buku seperti ini dan menurut saya itu laku. Nah, kan sudah ada outline-nya ya. Saya lihat, setuju Pak. Oke, ini ada 5 buku, 5 loh langsung. Karena memang kita penulis ya, tidak ada masalah di itu. Cuma saya ingin Pak, waktu itu kesepakatannya adalah royaltinya 12,5% dari cover price ya, dari harga buku. Setuju saya. Tetapi yang saya inginkan dari penerbit ini adalah setiap saya menyerahkan sebuah naskah satu buku, saya supaya diberi 1 juta rupiah pada saat itu tahun 82-81. Gaji saya sebagai tentara pada saat itu adalah 90.000 rupiah. Itu sudah termasuk ULP, udah semuanya. Sementara saya sudah mengambil KPR BTN sebesar 62.000. Bayangin, hidup dari 30.000 untuk satu keluarga. Nah, tapi syukurlah dengan adanya perjanjian kontrak tadi, saya akan mendapatkan 1 juta. Nah, target saya bilang, tiap bulan saya menghasilkan 1 naskah buku. Del. Akhirnya bayangin, dari seorang prajurit yang berpenghasilan 90.000 menjadi penghasilan 1 juta. Itu kan hampir 10 kali lebih ya, 11 kali gaji. Jadi kalau sekarang tentara itu istilahnya letnan 1 itu gajinya sekitar 7 jutaan atau 6 jutaan. Dengan semua mungkin udah beli 7 jutaan ya, 7,5 juta kali 10, 75 juta. Lihat potensi sebagai seorang penulis itu. Jadi jangan ambil enteng ya, jangan ambil kecil penulis ini. Zaman sekarang kemampuan menulis memang mungkin harus disatukan dengan kemampuan membuat konten. Anda harus bisa juga tumpul di video, harus juga dengan konten-konten lain yang menarik, membuat konten Anda atau tulisan Anda jadi tertarik, jadi lebih menarik. Dan sekarang banyak misalnya apapun AI, artificial intelligence yang membantu Anda. Nah, itu kan lebih seram lagi, lebih seru lagi. Tapi saya ingin mengingatkan pada Anda bahwa ada kan kita pepatahnya dulu. The man behind the gun. Jadi walaupun udah ada AI
intelijen artifisial itu, tapi yang menentukan kualitasnya nanti tetaplah orang yang memakainya. Kalau itu jatuh pada tangan yang bagus, ya nilainya akan lebih bagus, dan sebaliknya. Tapi istilahnya, kemungkinan Anda menjadi seorang penulis yang hebat pada saat ini, kansnya itu besar, dan peluang Anda mendapat penghasilan dari situ juga tinggi, besar, dan Anda punya branding tentang Anda sendiri, itu juga menarik, ya. Karena itu menurut saya inilah tipnya itu tadi. Teruslah membaca, cari idola penulis Anda yang sesuai dengan gaya Anda sebelum Anda menemukan gaya sendiri. Teruslah menulis apa saja genrenya, tetapi sebaiknya sesuai dengan yang disenangi. Ya. Karena kalau itu melakukan sesuatu yang disenangi, tidak terasa kita sebagai yang bekerja, tetapi hanya menyalurkan kesenangan kita. Itu intinya. Jadi kalau Anda sudah jadi seorang penulis, Anda sudah punya branding, Anda pasti dapat menjual karya-karya Anda lebih menarik, lebih mahal. Karena penulis itu hampir di semua lini ada. Sebagai ghost writer, Anda bisa membuat suatu, misalnya karya seorang tokoh, menokohkan itu, tapi bukan ditulis oleh Anda, ditulis oleh dia sendiri. Tapi untuk itu Anda dibayarnya, ghost writer. Bayarannya ya tergantung kualitas Anda tadi, branding Anda tadi. Itu bisa mulai dari 50 juta sampai dengan, ya nggak ternilai ya, bisa 50, 250, bisa 500 juta, tergantung Anda. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk menjadi pendorong Anda menjadi penulis zaman sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.